Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Karimah dari jurusan Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial 5A. Saya di sini akan menjelaskan tentang terkaitan antara keberagaman budaya, bahasa, dialek, tradisi dengan kehidupan masyarakat dalam suatu daerah dengan menggunakan media pembelajaran Minmap. Menurut seorang ahli, yaitu mendefinisikan budaya sebagai daya dari budi berupa cipta, karsa, dan rasa. Yang kedua yaitu jenis-jenis keberagaman budaya. Keberagaman wilayah dan lingkungan di Indonesia itu memiliki keindahan yang luar biasa, seperti terumbu karang dan bio laut yang beraneka ragam, pesawahan, hutan, perkebunan, pegunungan, padang rumput, perkotaan, dan daerah industri. Yang kedua itu keberagaman suku, bangsa, dan budaya. Menurut Frederick Barth, suku bangsa ialah himpunan manusia karena adanya kesamaan ras, agama, asal-usul bangsa atau merupakan kombinasi dari kategori-kategori tersebut dan terkait pada sistem nilai budaya. Adapun budayanya yaitu pola hidup yang tercipta dari sejarah yang eksplisit, implisit, rasional, irasional, dan non-rasional yang terdapat pada setiap waktu sebagai pedoman yang potensial sebagai tingkah laku manusia. Yang ketiga yaitu keberagaman agama. Agama yaitu sistem keyakinan kepada Tuhan. Kebebasan beragama dijamin oleh Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Agama yang diakui secara sah di Indonesia adalah agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Keberagaman agama ini tidak menghalangi persatuan dan kesatuan bangsa karena menganut agama merupakan hak asasi manusia dan dijamin oleh Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28E ayat 1. Yang keempat ini ada keberagaman ras. Keberagaman ras ini jadi setiap warga negara Indonesia itu harus mempunyai rasa menghargai, saling menghormati, saling menjunjung tinggi rasa persaudaraannya, kekerabatan, persahabatan sehingga terwujud perdamaian sesuai dengan nilai-nilai sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Meskipun berbeda ras, hal tersebut masih tetap dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Yang kelima ini ada keberagaman golongan dalam masyarakat Indonesia. Tidak hanya terdapat keberagaman suku, agama, dan ras, juga keberagaman antar golongan. Dalam sosiologi ini, keberagaman golongan ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada secara administrasi kependudukan, yang kedua secara usia penduduk, yang ketiga ada secara pendidikan, yang keempat secara politik, yang kelima secara berdasarkan mata pencaharian. Keenam ini ada keberagaman jenis kelamin dan gender. Gender merupakan sifat dan perilaku yang melekat pada kaum laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan secara sosial dan kultural. Gender adalah sesuatu konsep kultural berupaya membuat perbedaan dan dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional secara antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. Sedangkan jenis kelamin ini perbedaan antara perempuan dan laki-laki secara biologis. Secara biologis sejak seorang lahir, jenis kelamin ini merupakan kodrat dari Tuhan. Yang kelima ini ada faktor penyebab keberagaman budaya. Yang pertama ada letak strategis wilayah Indonesia. Secara geografis, Indonesia diapit oleh 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta di antara 2 samudra, yaitu Samudra Indonesia dan Samudra Pasifik. Letak Indonesia berada pada posisi silang dan berbatasan dengan banyak negara tersebut menjadi salah satu faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Yang kedua itu ada kondisi negara kepulauan. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia itu memiliki beribu-ribu pulau. Saat ini sudah 16.056 pulau. Pulau yang sudah didaftarkan di PBB. Pulau-pulau besar dan kecil yang membentang dari Sabang sampai Merauke tersebut dihubungkan oleh lautan yang seakan-akan terpisah antara satu pulau dengan pulau lainnya. Adapun yang ketiganya itu perbedaan kondisi alam.
Perbedaan kondisi alam yaitu dalam suatu daerah berdampak pada perbedaan-perbedaan yang lain seperti mata pencaharian, makanan pokok, pakaian, kesenian, kebiasaan, bentuk rumah, tata kehidupan masyarakat, juga kepercayaan masyarakat suatu daerah. Yang keempat ini ada keadaan transportasi dan komunikasi. Kemajuan sarana prasarana transportasi dan komunikasi juga mempengaruhi adanya perbedaan dalam masyarakat Indonesia. Ketersediaan sarana dan prasarana transportasi serta komunikasi menjadikan masyarakat di suatu daerah dapat dengan mudah menjalin komunikasi dan hubungan dengan masyarakat di daerah atau kepulauan lain. Sub pokok yang keenam itu ada hubungan masyarakat dengan kebudayaan. Masyarakat adalah yaitu suatu kelompok manusia yang hidup bersama-sama di suatu tempat dan saling berinteraksi dalam komunitas yang teratur. Masyarakat juga memiliki beberapa jenis, yaitu adanya masyarakat primitif yang pola hidupnya masih tradisional, masyarakat modern di mana kehidupannya itu telah maju. Adapun masyarakat madani, yaitu masyarakat yang sudah menerima segala bentuk kemajuan dan dapat memanfaatkannya segala kebutuhan. Dan ada masyarakat multikultural di mana masyarakat ini hidup bersama dan banyak perbedaannya. Di sini ada 7 unsur kebudayaan. Yang pertama itu ada sistem bahasa, yang kedua sistem pengetahuan, yang ketiga sistem kekerabatan dan organisasi sosial, yang keempat sistem peralatan hidup dan teknologi, yang kelima sistem ekonomi atau mata pencaharian hidup, yang keenam ada sistem religi, yang ketujuh ada kesenian. Setelah menjelaskan tentang keberagaman budaya, selanjutnya kita membahas tentang bahasa dan dialek. Bahasa yaitu sistem lambang bunyi yang arbiter yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Fungsi bahasa sendiri yaitu sebagai alat komunikasi atau alat perhubungan antar anggota masyarakat yang diadakan dengan mempergunakan bunyi bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Bahasa merupakan sarana yang penting bagi manusia sebagai alat komunikasi dalam interaksi sosial. Selanjutnya kita mengenal tentang dialek. Dialek adalah variasi bahasa dari sekelompok penutur yang jumlahnya relatif yang berdasarkan pada satu tempat, wilayah atau area tertentu. Karena dialek ini berdasarkan pada wilayah atau area tempat tinggal penutur. Selanjutnya kita membahas tentang hubungan bahasa dengan dialek. Bahasa yang digunakan dalam kehidupan manusia itu mengandung beragam dialek. Dialek tersebut memiliki variasi yang beragam. Variasi tersebut diantaranya ada yang berkaitan dengan aktivitas. Contohnya yaitu beragam berdasarkan tempat. Misalnya itu dialek Jakarta, dialek Sunda, dialek Jawa, dan sebagainya. Selanjutnya kita akan membahas tentang tradisi. Apa sih tradisi? Tradisi yaitu dalam bahasa Latinnya yang artinya diteruskan atau kebiasaan. Dalam pengertian yaitu paling sederhana adalah sesuatu yang telah digunakan sejak lama menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat. Suatu tradisi biasanya dibangun dari falsafah hidup masyarakat setempat yang diolah berdasarkan pandangan atau nilai-nilai kehidupan yang diakui kebenaran dan kemanfaatannya. Selanjutnya yaitu fungsi tradisi. Di sini fungsi tradisi ini yaitu yang pertama itu ada tradisi. Tradisi ini merupakan turun-temurun, yaitu tempatnya di dalam kesadaran, keyakinan, norma, dan nilai yang dianut, serta di dalam benda yang diciptakan dalam masa lalu. Yang kedua itu memberikan legitimasi terhadap pandangan hidup, keyakinan, pranata, aturan yang sudah ada. Semua ini memerlukan pembenaran agar dapat mengikuti anggotanya. Yang ketiga ini menyediakan simbol identitas kolektif yang meyakinkan memperkuat loyalitas prioritas primordial terhadap bangsa, komunitas, dan kelompok. Yang keempat yaitu membantu menyediakan tempat pelarian dari keluhan. Yaitu ada macam-macam tradisi. Macam-macam tradisi ini yang pertama itu ada tradisi ritual agama.
Ritual keagamaan tersebut mempunyai bentuk atau cara melestarikan secara maksud dan tujuan yang berbeda-beda antara kelompok masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya. Ritual agama yang terjadi di masyarakat itu diantaranya ada suronan, muludan, rajaban, rowahan, dan lain-lain. Yang kedua itu ada tradisi ritual budaya. Di antaranya yaitu ritual budaya itu yang di masyarakat, yang pertama ada upacara tingkeban, terus upacara perkawinan, selamatan kematian, selamatan sedekah bumi atau sedekah bumi atau sedekah laut dan sebagainya. Selanjutnya yaitu ada keterkaitan tradisi dengan kehidupan masyarakat. Masyarakat tradisi adalah sekumpulan individu yang saling berhubungan antara satu sama lainnya, di mana dalam setiap kegiatannya didasarkan atas ikatan nilai-nilai dan norma sosial yang berlaku di masyarakat di lingkungan setempatnya. Dalam kehidupan kelompok pada masyarakat tradisi biasanya didasarkan atas ikatan hubungan batin dan perasaan yang tumbuh secara alami. Masyarakat tradisi juga merupakan kondisi perpaduan atau pencampuran antara beberapa orang atau beberapa kelompok, suku atau keturunan atas dasar motivasi pemenuhan kebutuhan yang sama dari perkumpulan tersebut. Selanjutnya yang terakhir itu ada keterkaitan antara keberagaman budaya, bahasa, dialek, tradisi dengan kehidupan masyarakat di dalam suatu daerah. Keterkaitan antara keragaman budaya, bahasa, dialek, tradisi dengan kehidupan masyarakat dalam suatu daerah yaitu di mana budaya adalah hasil cipta karya dan karsa manusia. Asal dari kebudayaan berupa bahasa, seni berpakaian maupun perilaku. Selain itu, tradisi terlahir setelah adanya budaya. Setelah budaya tersebut lahir, maka budaya tersebut dianut oleh sekelompok orang tertentu atau diwariskan kepada keturunannya. Budaya yang diwariskan turun-temurun itu akan menjadi tradisi. Tradisi merupakan identitas suatu budaya. Dari penjabaran tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa keterkaitan antara keberagaman budaya, bahasa, dialek, tradisi dengan kehidupan masyarakat dalam suatu daerah itu merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan, di mana kebudayaan, bahasa, dan tradisi lahir, tumbuh, dan berkembang di masyarakat. Sekian pemaparan dari saya tentang materi keterkaitan antara keberagaman budaya, bahasa, dialek, tradisi dengan kehidupan masyarakat dalam suatu daerah yang menggunakan metode mind map. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.